kita baca ayat-ayat yang kita maksud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid. Qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Fa'idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa'idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum anna syi'tum. Wa qaddimu li
أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا تؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا تؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله Bapak jemaah sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat suci Al-Quran dengan doa dan harapan. Semoga Allah SWT mencatatkan Bapak Ibu semuanya dengan catatan dengan emas di sisi Allah SWT, di mana Allah SWT melihat, mencatat, memperlakukan Bapak Ibu semuanya sebagai hamba-hamba yang masuk dalam kategori sholihin dan juga kategori ibadullah. Kita teruskan surat Al-Baqarah kita. Surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua. Al-Baqarah artinya sapi betina. Surat ini turun di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah total ayat sampai selesai nanti adalah 286 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai 225. Jemaah sekalian, ayat 220 dan seterusnya ini berbicara tentang keluarga, mulai daripada pernikahan, kemudian keluarga, perkawinan, hubungan suami istri, dan juga sampai pada tingkat nanti ada berbicara tentang menyapi anak, dan seterusnya termasuk di dalamnya nanti ada tentang perceraian. Jadi ini adalah ayat 220 dan seterusnya, 221 dan seterusnya berbicara ke arah sana. Maka jemaah sekalian berbahagia, akan sangat menarik kita lihat bagaimana sih Al-Quran itu memandang hubungan di dalam keluarga. Terakhir kita sudah bahas sampai di ayat 220. Di ayat 220 kita lihat berbicara tentang anak yatim seperti yang kita lihat pada video ilustrasinya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunia wal akhirah.
Berkaitan dengan ayat sebelumnya bahwasanya orang-orang yang baik pasti akan mendapatkan imbalan di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang buruk juga akan mendapatkan imbalan atau hukuman di dunia dan di akhirat. Cuma memang jemaah sekalian, kekurangan kita manusia ini, kita tidak pernah melihat hukuman itu di dunia. Kita cenderung melihat dunia itu dari sisi lahiriahnya saja. Kita melihat orang itu banyak benda-bendanya, maka kita anggap berhasil. Padahal boleh jadi kalau kita bisa melihat di kedalaman hatinya, kita menyaksikan penderitaan, kita menyaksikan di sana mereka berteriak-teriak, di sana mereka merasakan kegelisahan, di sana mereka merasakan ketidaktenangan dan sebagainya. Cenderung kita manusia melihat dari sisi lahiriahnya saja. Maka Allah mengatakan dalam kehidupan ini tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat. Wa yasalunaka 'anil yatama, kemudian mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Qul islahul lahum khair, katakanlah bahwa terhadap anak yatim ini harus melakukan perbaikan, islah. Ya. Kita harus secara bahasa islah itu artinya berdamai. Kita harus berdamai dengan mereka, artinya bahwa anak yatim ini harus kita perlakukan seperti diri kita. Itu islah namanya berdamai, itu memperlakukan orang lain sama dengan diri kita. Itu namanya damai. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, apabila engkau bergaul dengan mereka, fa ikhwanukum, artinya bahwa ketika kita memeliharanya dalam rumah tangga, kita harus memperlakukan mereka seperti saudara, bukan anak, saudara. Jadi hukum-hukum syariatnya juga ya seperti saudara. Di sana berlaku hukum-hukum itu. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah SWT akan mengetahui atau selalu mengetahui siapakah di antara kita yang melakukan kerusakan, baik dilihat oleh sesama ataupun hanya kita sendiri yang mengetahuinya. Minal muslih, dari orang-orang yang melakukan perbaikan. Walau sya'allahu la'anatakum, kalau Allah mau kita langsung dilaknat, ya. Laknatakum itu dilaknat. Kalau Allah mau kita langsung dilaknat, dan dilaknat di sini artinya dipersulit, ya. Innallaha azizun hakim, karena Allah itu adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 221, ini tentang pernikahan. Jadi tadi itu sudah selesai tentang anak yatim, dan sebelum-sebelumnya juga ada bicara peperangan. Karena jemaah sekalian, kalau ada terjadi peperangan, mau tidak mau jumlah anak yatim meningkat. Dalam kehidupan biasa anak yatim tentu ada, tetapi dalam kondisi perang anak yatim pasti akan berlipat ganda. Karena banyak orang-orang tua yang masih muda meninggal dunia, entah karena ikut berperang atau entah karena korban daripada efek daripada peperangan itu. Nah, setelah bicara tentang anak yatim, perang anak yatim, lalu kemudian sekarang bicara tentang pernikahan. Apa sebabnya? Karena anak yatim ini tadi ya terkait dengan pernikahan, rumah tangga. Tidak ada anak yatim kalau tidak ada pernikahan. Nah, bagaimana kalau anak yatim itu orang tuanya meninggal? Nah, ini kita harus bicara pernikahan dulu. Apa tujuan pernikahan dalam Islam kita? Allah SWT dari awal menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah nanti tujuannya untuk qurbatan, mendekatkan diri kepada Allah, maka syarat-syaratnya juga harus bisa memenuhi tujuan itu. Allah SWT berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Dan dimulai dengan larangan, la tangkihu, janganlah engkau menikahi. Jadi ini adalah tentu perintah kepada laki-laki karena musyrikat wanita, ya. Ini sudah pasti wanita. Janganlah engkau menikahi wanita musyrik. Ini lamnya larangan, ya. La tankihu, janganlah engkau menikahi al musyrikat, wanita musyrik, hatta yu'minna, sampai mereka itu beriman. Nah, jemaah sekalian, yang bisa kita lihat dari sisi musyrik adalah mereka yang menyembah berhala, itu yang paling kasar. Adapun mereka menyembah sesuatu di dalam hatinya, tentu kita tidak bisa lihat. Dan kita tidak bisa langsung memvonis. Yang bisa kita vonis adalah yang nampak, yang zahir. Kalau mereka memang beragama pagan itu adalah menyembah berhala, ya tentu itu kelihatan. Karena tidak mungkin selalu datang menyembah berhala di sana kalau itu tidak ada dalam hatinya. Jadi wala tankihul musyrikat, jangan menikahi wanita-wanita musyrik. Hatta, sampai, jadi batasnya boleh, tetapi kalau dia beriman, yu'minna.
Ya, bukan hanya sekedar Islam, ingat, bukan sampai dia berislam, bukan sampai dia bersyahadat, tetapi yu'minna, sampai mereka beriman. Jadi syarat mutlaknya adalah beriman. Karena tidak sedikit orang mengaku Islam kan hanya untuk sekedar memenuhi persyaratan formal. Supaya syarat formalnya terpenuhi, maka kemudian dia mengaku masuk Islam, tapi setelah punya anak 2-3 orang atau 1-2 orang, tiba-tiba balik lagi kepada agama lamanya. Nah, ini ada seperti itu. Maka Bapak bisa perhatikan di sini menggunakan kata yu'minna kalau dia beriman. Jadi wala tankihu, janganlah engkau menikahi wanita musyrik hatta yu'minna, sampai dia beriman. Kenapa yang pertama disebutkan dulu wanita? Karena wanita itu adalah merupakan madrasah pertama. Nabi kita mengatakan perempuan wanita-wanita itu, ibu-ibu itu adalah merupakan madrasatul ula. Ya, jadi ibu-ibu itu adalah ummahatul mukminin, itu adalah madrasatul ula. Dia adalah sekolah pertama. Apa namanya sekolah pertama? Yang pertama mengukirkan, menuliskan sesuatu di dalam lembaran jiwa anak-anak itu ketika masih berbentuk kertas putih adalah ibunya. Yang pertama mengajarkan pembicaraan, ibunya. Yang mengajarkan tentang makan, minum, ibunya. Yang mengajarkan tentang karakter, sifat, itu adalah ibunya. Yang mengajarkan tentang mengenal Tuhan, ibunya. Kalau Tuhan yang dikenalnya salah, ibunya, maka anaknya juga salah. Karena ibulah yang perkenalkan pertama kali, dan ketika anak-anak masih kecil itu cenderung menerima dari ibunya itu seperti copy paste, copas, di copy paste. Jadi apa, sama dengan dipindahkan begitu saja. Kenapa? Karena anak-anak itu kan belum sampai akil balik, belum bisa berpikir secara mandiri. Ya. Jadi la tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kau menikahi mereka sampai dia beriman, ingat. Jadi kata-katanya hatta yu'minna. Wala amatun, Allah mengatakan wala amatun. Kalau di sini lamnya perhatikan ada lam pakai mat, itu artinya tidak, janganlah. Kalau di sini lamnya tidak pakai mat, ini yang matnya ini bukan matnya lam, tetapi ini adalah alif, ini hamzah. Ini adalah amatun, lamnya tambahan. Amatun itu artinya budak wanita. Lamnya itu taukid. Jadi wala amatun, tidak boleh dibaca panjang ini. Jadi matnya ini atau alifnya ini itu pakai harakat, fathah. Karena dia berbunyi, karena dia bukan mat. Ya, dia adalah merupakan huruf. Wala amatun, dan seorang budak wanita, mu'minatun, tapi dia mukmin, khairun, lebih baik, mim musyrikatin, dari seorang wanita musyrik, walaupun a'jabatkum, walaupun wanita musyrik ini menarik hati kamu, walaupun musyrik itu menarik. Jadi wala amatun mu'minatun khairun mim musyrikatin, walau a'jabatkum, walaupun wanita musyrik ini ajab itu membuat takjub, menarik hatimu. Menariknya bisa banyak hal, karena sekolahnya kah, edukasinya, karena ekonominya, status sosialnya. Jadi semuanya itu ekonomi, strata sosial, tingkat pendidikan, itu semuanya adalah zahir. Yang menentukan manusia itu adalah jiwanya. Dan standar jiwa yang baik dan buruk itu adalah apakah jiwa itu mengakui adanya Tuhannya dan membesarkannya. Itu yang menentukan. Karena inti manusia itu adalah jiwanya. Hakikat manusia itu adalah jiwanya. Hakikatnya sebiji buah seperti mangga itu adalah bijinya. Jadi bijinya lah nanti akan menjadi mangga-mangga berikutnya. Jadi berbuah itu supaya dia bisa regenerasi sebetulnya. Buah dimakan itu hanya efek samping. Tujuan biologis tertinggi daripada pohon berbuah agar terjadi regenerasi. Karena tujuannya regenerasi, maka intisari daripada buah itu adalah sesuatu yang pada dirinya bisa meneruskan generasi tersebut. Dan itu adalah bijinya.
Kalau tidak ada bijinya, berarti makna buah itu menjadi tidak ada, terutama bagi pohon-pohonan yang berkembang biak dengan buah. Ya. Kan ada juga yang tidak dengan buah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Nah, begitulah juga manusia. Inti manusia itu adalah jiwanya. Kalau manusia kehilangan jiwanya atau tidak normal jiwanya, akan sama dengan hewan ternak, kata Al-Quran. Ulaika kal an'am balhum adal. Mereka itu adalah seperti hewan ternak atau bahkan lebih sesat lagi. Jadi karena manusia menentukan itu adalah jiwanya, maka yang namanya musyrik atau mukmin itu adalah jiwanya. Mukmin atau musyrik yang menentukan adalah jiwanya. Mukminatun ataupun musyrikatun yang menentukan adalah jiwanya. Tapi jiwa itu kita tidak bisa lihat. Maka yang bisa kita lihat adalah luarannya. Maka patokan kita tadi musyrik adalah menyembah berhala. Begitu menyembah berhala, itulah tanda yang paling nyata bahwa dia musyrik. Tapi kalau tidak kelihatan jiwanya, kita tentu tidak bisa melakukan penilaian seperti itu. Jadi intinya di sini jemaah sekalian bahwa iman ini adalah lebih mulia daripada tubuh, penampakan tubuh. Karena ada kata-kata walau ajabatku. Cuma sampai sekarang, walaupun Al-Quran ini turun 1400 tahun yang lalu, dan Al-Quran ini bukan hanya ada di lemari-lemari kita di rumah, yang rumah itu kita tinggalkan kalau kita pergi ke kantor, ke pasar, dan sebagainya. Tapi sekarang Al-Quran ada di handphone kita, di seluler kita. Setiap saat kita bisa buka, baca, walaupun itu ada, tapi faktanya kita tetap mempertimbangkan aspek zahiriyah daripada batinnya manusia. Sehingga walaupun dia musyrik, kalau dia well educated, apalagi dia keturunan raja-raja, itu pasti orang tertarik kepadanya. Dengan alasan apa? Mereka biasanya melanggar ayat ini dengan alasan, kan nanti bisa saya perbaiki. Kan nanti dia bisa masuk Islam juga. Padahal yang namanya hukum itu sekarang. Ya. Kalau ada najis, tidak bisa kita katakan, tidak apa-apa, nanti kan akan kering sendiri. Ya memang kering, tetapi sekarang najis namanya, tidak boleh dipakai ibadah, tidak memenuhi syariat untuk beribadah. Jadi kalau ada darah yang melengket pada tubuh kita, tidak boleh kita katakan saya tetap wudhu, saya tetap mau salat, darahnya nanti akan kering sendiri dan hilang sendiri. Kalau saya sudah kehujanan di jalan, kalau jalan. Ya benar, tetapi yang namanya ibadah itu sekarang, syariat itu sekarang. Jadi tidak boleh kita bikin asumsi kan nanti saya bisa perbaiki. Kan sering sekali begitu. Gak apa-apalah, yang penting nanti saya bisa mengajari dia. Ini adalah cara melanggar syariat. Karena syariat itu sekarang, ingat, syariat itu sekarang. Ya. Tidak bisa kita tidak berpuasa dengan alasan, udah tahun depan aja saya berpuasa. Ya karena sekarang sudah bulan Ramadan misalnya, ya sekarang harus berpuasa kalau dia muslim. Tidak boleh kita katakan bulan depan aja, tahun depan aja. Kenapa? Karena syariat itu sekarang. Kalau sekarang sudah masuk waktu salat isya, ya harus salat isya. Seperti itu, Bu sekalian. Nggak boleh katakan, nggak apa-apa besok aja. Ya tidak boleh, besok lain lagi. Nah tetapi ini argumen sering diungkapkan di masyarakat kita, apalagi kalau wanita musyrik itu cantik, kan begitu. Memiliki tingkat popularitas di masyarakat yang tinggi. Di mana-mana orang pengen selfie dengannya, minta tanda tangan dengannya. Maka kemudian ada rasa kebanggaan kalau bisa mendapatkan dia. Nah jemaah sekalian berbagai agama mengajarkan kepada kita bahwa kebanggaan seperti itu adalah palsu belaka saja, karena hakikat manusia itu adalah jiwanya. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Begitu juga jangan menikahkan. Ini tungkihu itu menikahkan. Bedanya tankihu dengan tungkihu itu adalah satu menikah, ini satu menikahkan. Kalau tankihu dari kata nakaha. Kalau tunkihu dari kata angkaha. Ya. Ini tankihu dari kata nakaha yankihu. Kalau tunkihu dari kata ankaha yunkihu. Ini menikah, ini menikahkan. Beda kan? Kalau kita menikah dan menikahkan beda. Ya, jadi tankihu menikah. Kalau ini tungkihu menikahkan. Jadi artinya apa? Kita tidak boleh menikahkan wanita-wanita kita. Ya. Al-musyrikin dengan wanita laki-laki musyrik ini. Kalau ini tadi adalah wanita musyrik ini, wanita-wanita musyrik. Kalau sekarang ini adalah al-musyrikin, laki-laki musyrik. Anak perempuan kita, saudara perempuan kita dan sebagainya,
Tidak boleh, ini larangan jemaah sekalian. Artinya apa nama larangan? Ya kalau dilakukan melanggar, sama tadi di atas ini. Jadi dari awal sudah melanggar, walaupun ada istilah nanti diperbaiki, tapi itu sudah melanggar. Ya. Sama saya yang tadi dikatakan, kamu jangan minum arak. Tidak apa-apa, nanti saya berubah sedikit-sedikit, saya tinggalkan sedikit-sedikit. Bisa saja ditinggalkan sedikit-sedikit, tapi sekarang ketika minum arak, ya melanggar karena ada larangan di depannya. Seperti itulah Pak Bos sekalian. Ya. Jadi wala tunkihul musyrikina, janganlah engkau menikahkan wanita-wanita muslimah kamu dengan orang musyrik, laki-laki musyrik, hatta yu'minu, sampai yang bersangkutan beriman. Ingat, beriman bukan Islam, ingat. Jadi kata-katanya harus kita camkan ini, yu'minu beriman, bukan Islam. Sama tadi saat di atas, yu'minna karena laki perempuan, yu'minu karena laki-laki. Kalau perempuan banyak kata kerjanya yu'minna, kalau laki-laki banyak kata kerjanya yu'minu. Ya. Jadi ingat lagi ini yu'minu bukan Islam saja, bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat. Baru kita mengatakan alhamdulillah dia sudah mu'alaf, gitu. Nggak bisa, karena jemaah sekalian berbahagia, yang menentukan iman itu di hati. Ingat, dalam surat Al-Hujurat, ketika orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi, mengucapkan kami telah berislam, ditolak oleh Nabi. Dengan alasan, ya kamu belum beriman, iman kamu belum masuk dalam hati. Nah itu dia jemaah sekalian. Ya. Jadi kita bisa buka di dalam surat Al-Hujurat. Ya. Surat Al-Hujurat itu surat 49 ya. Jadi ada patokannya di sini. Jadi, ayatnya 14 ya. Qalatil Arabu amanna. Orang-orang Arab Badui dalaman berkata kepada Nabi, amanah, ini kata-kata amanah. Ya. Qul, katakanlah Muhammad, lam tu'minu ini. Jadi belum beriman dengan mengaku-ngaku beriman. Karena tadinya ini adalah orang bukan Islam, selalu bersekongkol dengan kekuatan Mekah untuk melakukan perlawanan kepada Nabi. Dan sekarang mereka telah berkali-kali memusuhi Nabi dan tidak berhasil. Mereka sekarang takut. Maka kemudian mereka datang kepada Nabi untuk berdamai dan mengaku beriman. Jadi mereka mengaku beriman hanya karena ingin berdamai, sama tadi dengan ingin menikah kan. Mengatakan kami beriman, kamu gitu. Padahal dia tidak beriman. Qul, katakanlah lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin akan tetapi qulu, katakanlah aslamna, kami telah Islam, baru menyerah ini. Jadi Islam itu baru menyerah namanya. Baru mau berdamai saja dengan Nabi, belum beriman. Walamma yadkhulul iman. Jadi iman itu harus masuk. Jadi beriman itu di dalam kalbu. Walamma, dan belum yadkhulul iman. Iman itu belum masuk. Walamma yadkhulul iman. Iman itu belum masuk fi qulubikum, di dalam kalbu kalian. Jadi disebut iman kalau di dalam kalbu Bapak Ibu sekalian, dan itu tidak bisa hanya dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena di Al-Baqarah kita sudah baca ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimumin. Mereka belum beriman, hanya kata-katanya saja. Sama dengan ini. Ya, kamu belum boleh mengatakan beriman, kamu baru boleh mengatakan aslamna, yaitu menyerah di sini, menyerah kepada Nabi bukan kepada Allah. Ya. Walamma yadkhulul iman, karena imanmu itu belum masuk ke dalam hatimu. Seperti itulah jemaah sekalian. Ya. Nah, jadi dengan demikian saya kira banyak penjelasannya dalam Al-Qur'an. Bahwa tidak bisa kita hanya sekedar formalitas. Ada di antara mereka menikahi wanita kita atau kita menikahi mereka hanya karena pada saat mau menikah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata-kata itu burung beo saja bisa mengucapkan, Pak Bos sekalian. Kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan hanya manusia, bahkan burung-burung beo pun bisa mengucapkannya. Jadi makanya tadi Al-Quran mengatakan tidak seperti itu. Makanya jemaah sekalian, kalau saya ada orang yang tadinya tidak Islam mau dinikahkan dengan alasan sudah masuk Islam, saya harus tahu dulu sudah berapa lama dia belajar Islam. Oh baru Pak Ustadz. Ya, saya nggak mau Pak Ustadz. Sampai sekarang nggak akan pernah mau. Saya mau kalau dia mau belajar Islam kepada saya dulu langsung minimal 6 bulan. Kenapa dari saya? Agar saya bisa evaluasi. Apakah kepada saya? Tidak harus. Tapi kalau mau di Islam, oleh saya harus belajar dari saya supaya saya bisa sendiri mengevaluasi. Tidak subjektif namanya.
Kalau orang lain kan saya nggak bisa tahu bagaimana sejauh mana pengetahuannya tentang Islam. Ibaratnya dosen yang menguji kita, ya dosen yang mengajari kita, kan begitu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi inilah yang penting. Karena jemaah sekalian berbahagia banyak sekali di kita, waktu menikah itu mengaku masuk Islam, setelah punya 3 anak, keluar dan membawa anaknya semuanya. Saya berkali-kali, bukan hanya sekali 2 kali menemukan ini. Saya pernah berjumpa dengan seorang ibu yang menikah dengan orang non-Islam, ketika dinikahkan anaknya masuk Islam, setelah itu kemudian keluar setelah punya anak 3. Diancam, kalau kamu tidak mau ikut saya, ya kita pisah dan anak-anak saya bawa coba. Akhirnya kemudian jemaah sekalian berbahagia ikut. Ini banyak terjadi. Nah, jemaah sekalian berbahagia lebih baik kita pahit di awal daripada pahit di akhir. Jadi kalau masalah pernikahan, Pak sekalian, lebih baik pahit di awal daripada pahit selama-lamanya. Kalau pahit di awal menolak, itu tidak ada masalah, cuma sebentar. Tapi kalau selama-lamanya sudah punya anak, 1, 2, 3, 4 orang, ini lebih fatal. Ayat ini benar-benar harus kita amalkan, Pak sekalian. Ini Al-Quran, dan kita semuanya disebut beriman karena mengimani Al-Quran. Al-Quran ini kita namanya junjung tinggi. Percuma kita marah kepada orang lain membakar Al-Quran, kalau Al-Quran sendiri tidak ada pada diri kita. Apanya Al-Quran kita hormati dan kita marah, sementara Al-Quran tidak ada pada diri kita. Maka Al-Quran mengatakan seperti ini, maka marilah kita mengamalkan ayat ini. Ingat jemaah sekalian, kita semuanya akan mati, dan semua pilihan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Jadi seorang budak mukmin, ini budak lagi, ini sama tadi sana. Cuma kalau budak perempuan namanya amatun. Kalau budak perempuan ini amatun. Kalau budak laki-laki abdun. Wala abdun ini pakai lam taukid juga. Ini lam taukid juga. Artinya apa? Penting sekali, benar-benar seorang budak mukmin laki-laki lebih baik, khairun lebih baik min musyrikin, dari seorang laki-laki musyrik, walau ajabakum. Walaupun laki-laki musyrik itu menarik hati kamu karena dia mungkin adalah anak daripada presiden suatu negara, anak perdana menteri, anak raja, atau bahkan dianya sendiri adalah presiden direktur sebuah perusahaan dunia, MNC, multinational corporation. Sekolahnya adalah dari misalnya dari Harvard, MIT, dan sebagainya. Ingat jelasnya semuanya itu adalah zahiriyah. Ya. Jadi oleh sebab itulah Tuhan mengatakan ini, seorang hamba mukmin lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik. Walau ajabakum, walaupun laki-laki musyrik itu menarik hati kamu. Menariknya tadi banyak, bisa juga karena ganteng, ya. Dia adalah termasuk apa namanya tuh laki-laki metropolitan yang merawat dirinya seperti perempuan misalnya, jemaah sekalian berbahagia. Ya. Oleh sebab itulah itu menarik hati jemaah sekalian berbahagia. Ingat, hakikat manusia pada jiwanya, pada jiwanya. Jadi walaupun menarik hati kamu, menarik karena lahirianya, menarik karena pendidikannya, menarik karena status sosialnya. Ulaika yad'una ila nar, ini kata-katanya. Ulaika, mereka itu sebetulnya mengajak kalian kepada neraka. Jadi kalau ada yang mau melakukannya silakan. Tuhan kan tidak paksa, agama tidak paksa. Tapi ingat, kita semuanya akan mati. Ya, kita akan tua, suami istri juga akan tua, dan kita akan mati meninggalkan dunia ini. Setelah kita mati meninggalkan dunia ini, setelah usianya 70, 80 tahun atau 100 tahun, mati tidak akan pernah kembali lagi. Artinya kehidupannya di sana itu adalah abadi. Maka kalau dia penderita di sana, penderitanya abadi. Yang menentukan derita dan bahagia di sana adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik. Kalau tidak taat saja kepada orang tua disebut dengan durhaka, bagaimana pula dengan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diberikan orang tua kita banyak, tetapi sebanyak-banyaknya tidak akan bisa dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Boleh dikata orang tua kita memberikan kepada kita, boleh dikata hanya sebatas jasa. Sedangkan semua benda-benda yang kita rasakan itu dari Allah. Udara, matahari, bumi, langit, semuanya yang mendukung kehidupan kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulaika yad'una ila nar, mereka mengajak, memanggil kepada neraka.
Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'izni. Sementara Allah SWT memanggil kita, ini Allah manggil kita kepada jannah, surga dan ampunan. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati. Allah mengajak kita kepada jannah, surga dan ampunan. Bi'izni atas izin Allah. Jadi tinggal Bapak milih yang ini kah atau milih yang ini. Jadi sekarang kita ditanya oleh Allah, milih yang ini kah atau milih yang ini kah? Kita diberikan kebebasan untuk memilih. Allah mengatakan, man syaa falyu'min wa man kafara falyu'min. Wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, silakan, yang mau kufur silakan, kata. Toh sudah ada akibatnya masing-masing. Kalau mereka tadi yang lebih memilih wanita musyrik atau laki-laki musyrik, maka ulaika yad'una ilan nar. Sebaliknya kalau mereka lebih memilih walaupun dia budak, yang penting dia beriman, maka wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Wa yubayyinu, dan Allah menjelaskan ayatihi. Wa yubayyinu, dan Allah SWT menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. Linnasi. Jadi tujuannya ini menjelaskan kepada manusia itu apa? Ingat, yatazakkarun, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Jadi tujuannya adalah yatazakkarun, mengambil pelajaran atau mengingat bisa juga. Jadi Allah memberikan ini sebagai pelajaran bagi kita, dimasukkan sebagian. Maka di dalam Al-Quran ini sampaikan. Nah, pertanyaan bagaimana kalau dia misalnya laki-laki muslim dan perempuan non-muslim? Boleh saja kalau perempuannya itu adalah ahli kitab, dan itu pun juga prioritas kedua setelah muslimah. Jadi prioritas pertama itu adalah muslimah, kalau tidak ketemu muslimah baru kemudian boleh ahli kitab, begitu jemaah sekalian. Apa sebabnya? Karena dasar agama kita itu kan tolong menolong, sebetulnya bantu membantu. Jadi dan tingkat bantu membantu yang paling bagus itu adalah pernikahan, begitu Pak sekalian. Jadi dengan demikian boleh saja yang non-Islam ahli kitab kalau yang lain tidak ada. Dan itu juga ada persyaratannya. Persyaratannya adalah termasuk menjaga dirinya. Coba kita lihat di sini. Ini ada ayatnya di sini Mas sekalian. Jadi ada di sini. Sorry. Kita tutup. Jangan kacau ini. Ini dia. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Al-Maidah ya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini uhilla, dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, yang baik-baik. Ingat kata-kata thayyibat. Ta'amul ladina utul kitab, makanannya orang yang ahli kitab, diberi kitab suci, hillul lakum, halal bagi kalian. Wa ta'amukum, dan makanan mereka, makanan kalian, hillun, halal juga lahu bagi mereka. Nah, tapi itu bukan kita bahas, yang kita bahas pernikahan. Wal musanatu minal mu'minati, dan wanita-wanita menjaga kehormatannya. Minal mu'minat, dari kalangan mukmin. Jadi syarat pertama menjaga kehormatan, Bapak sekalian. Jadi syarat pertama menjaga kehormatan, karena ini sangat penting. Ya. Wal musanatu, dan wanita menjaga kehormatannya juga. Minal ladina utul kitab, dari orang berikan kitab suci. Kata-kata utul kitab sama tadi sih, makanan di atas. Utul kitab. Wa ta'amul ladina utul kitab. Jadi ini harus konsisten Al-Quran. Karena makanannya ahli kitab itu adalah halal, ini halal, uhilla lakum, maka otomatis ini juga adalah wanita-wanitanya juga. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Ya. Min qablikum. Jadi ahli kitab sebelum Islam. Ya, jadi jemaah sekalian ini syaratnya. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa seperti ini? Nah, karena ini menyangkut masalah kesucian. Kita lihat di sini. Surat An-Nur 24-26. Al-khabisatu lil khabisin. Kata khabisatu itu adalah wanita-wanita yang kotor, hanya untuk laki-laki yang kotor. Ya, kata-kata keji kita artikan khabis itu kotor, buruk ya. Wal khabisuna lil khabisat. Mohon maaf, ini perempuannya laki-lakinya, ini laki-lakinya perempuannya. Ya.
Jadi kalau perempuannya kotor, ya untuk orang kotor juga. Wal khabisuna lil khabisat. Ya. Untuk terutama yang dimaksud kotor di sini kan jiwanya tadi. Kita sudah bicara jiwa tadi. Ulangi, kita bicara jiwa tadinya. Al khabisatu lil khabisin. Al khabisuna lil khabisat. Jadi sudah jelas ini ayatnya sekalian. Sebaliknya wat thayyibatu lit thayyibin. Jadi apa artinya ayat ini? Apakah berarti Tuhan menentukan? Bukan. Kalau Tuhan menentukan berarti tidak ada pilihan bebas. Jadi maksudnya bagi orang wanita-wanita yang baik-baik harusnya memilih yang laki-laki yang baik-baik juga, begitu. Ini kan petunjuk dari Tuhan. Bukan Tuhan memastikan bahwa kalau laki-laki baik mendapatkan baik-baik, tidak begitu. Karena kalau begitu ya tidak ada pilihan bebas. Ya. Ini maksudnya pilihan bebas kita tetap berlaku dengan catatan Tuhan menasihati kita, kalau kalian mengaku sebagai wanita-wanita yang baik, harus memilih laki-laki baik. Karena kalau wanita-wanita yang buruk, dia akan memilih yang buruk juga. Karena kan ketika dia memilih yang buruk, itu kan berarti mengafirmasi keburukan itu. Ketika mengafirmasi keburukan itu, kan berarti dia akan menerima orang yang buruk juga. Al-khabisatu lil khabisin. Begitu juga. Wal khabisuna lil khabisat. Kalau dia laki-laki yang baik memelihara diri, pasti dia akan mencari wanita memelihara diri juga. Al khabisuna lil khabisat. Ya, seperti itu. Bukan berarti mutlak ya, jangan katakan mutlak. Sehingga dia mengatakan Nabi kenapa? Itu kan tidak mutlak kita. Nah, pertanyaan apakah Nabi salah pilih? Tidak. Waktu memilih itu sudah memenuhi syarat ini, tapi manusia itu kan bisa berubah. Ya, ingat. Manusia itu bisa berubah, tetapi yang dihukumi Allah pada saat terjadi pernikahan. Ingat, ya, pada saat terjadi pernikahan. Persoalan nanti berubah itu lain soal, tetapi bahwa pada saat terjadi pernikahan syaratnya terpenuhi sesuai dengan syariat. Jangan justru dibalik. Nanti dia baik, kita pilih sekarang buruk. Tidak boleh, karena pada saat terjadi pernikahan sesuai dengan yang nampak. Ya. Wat thayyibatu lit thayyibin. Ya. Selayaknya kalau kamu wanita baik-baik harus memilih laki-laki baik-baik juga. Siapa yang mengaku wanita baik-baik tapi tidak memilih laki-laki baik-baik berarti tidak baik berdasarkan ayat ini. Jadi siapa yang mengaku wanita suci, wanita baik tapi tidak memilih laki-laki yang baik berarti hakikatnya tidak baik. Kenapa? Karena pilihannya mensifati jiwanya. Kalau pilihannya baik pasti mensifati perbuatannya. Kalau perbuatannya buruk berarti tersifati oleh jiwanya yang buruk juga. Jadi wat thayyibatu lit thayyibin, wat thayyibuna lit thayyibat. Begitu juga ya laki-laki yang baik memelihara dirinya harusnya mencari perempuan yang baik juga. Itu minimal, ingat, pada saat terjadinya pernikahan ini kan hukum berlaku pada saat terjadinya kejadian. Persoalan nanti kita tidak tahu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah contoh-contoh dalam Al-Quran. Ya. Pertanyaan, kenapa Tuhan menentukan seperti ini? Karena tujuan pernikahan Islam itu bukan hanya untuk punya anak, bukan hanya untuk punya pasangan hidup, bukan hanya supaya ada yang membiayai kehidupan ekonomi kita, bukan. Kalau tujuan pernikahan kita hanya agar bisa ada yang membiayai kehidupan ekonomi kita, ya kalau begitu nggak perlu agama. Jadi saja orang yang tidak beragama mereka juga butuh itu. Pertimbangan orang yang tidak beragama kan itu juga. Nah, bagaimana cara kita lebih daripada mereka, yaitu substansi berbeda, yaitu kalau orang beriman substansinya pada jiwanya, kalau orang tidak beriman sana substansi kehidupannya adalah yang lahiriah dari dunia ini. Ya, jadi kita lihat. Nah, ini contohnya misalnya jemaah sekalian berbahagia, ya, apa namanya? Kita lihat di sini surat ini tujuan agama, tujuan menikah dalam agama, kita lihat dalam surat An-Nisa. Kenapa tadi Tuhan mensyaratkan yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk ketemu dengan yang buruk? Dan tadi kita sudah lihat tidak boleh menikah dengan wanita musyrik ataupun laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Nah, Allah mengatakan di sini jemaah sekalian berbahagia, tujuan pernikahan adalah takwa. Dimulai dengan ayat ini tentang takwa, ini surat An-Nisa ayat 1. Ini paling sering dibaca di acara pernikahan. Ya ayuhan nasu, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah rabbakum kepada Tuhan kalian. Alladzi yang khalaqakum, telah menciptakan kalian min nafsi wahidatin, dari nafs yang satu. Jadi wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari nafs yang satu, jiwa yang satu.
Wa khalaqa minha, dan menciptakan dia manusia itu zaujaha, pasangannya, dari jiwa yang sama itu. Wa bassa minhuma, dan kemudian memperkembangbiakkan keduanya menjadilah rijalan katsira wa nisa, laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Ini muncul lagi, jadi 2 kali takwa di sini. Wattaqullah. Ini ittaqu rabbakum, ini kan takwa juga ini. Ini fiil amr juga, kata kerja perintah juga. Ini adalah kata kerja perintah juga, ya, imperatif. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta, memenuhi kebutuhannya masing-masing dengan wal arham, dan untuk menyambungkan tali silaturahim. Innallaha kana alaikum raqiba. Ingat, Allah menjadi pengawas langsung kepada kalian ini. Berkaitan dengan pernikahan, Allah sebagai raqib. Raqib itu pengawas, penjaga terhadap kalian. Jadi Allah itu watchdog-nya kita. Allah itu adalah kamera CCTV-nya kita, raqibah. Ya. Itu surat An-Nisa, surat Ar-Rum. Ya. Yang paling sering dibaca ini surat Ar-Rum. Wa min ayati, dan diantara tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, dia menciptakan kalian, untuk kalian, min anfusikum, dari diri kalian, azwaja, pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang kepadanya. Ini kata-kata sakinah kepadanya. Apa syarat pertama dan utama sakinah? Adalah iman. Ustaz, suaranya hilang. Suaranya hilang atau emang? Ustaz, suaranya hilang ya? Oh, saya kira network kita yang nggak beres. Hilang Ayu suaranya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ya, ternyata keluar ya. Kita masuk ke screen lagi. Ya, jadi jemaah sekalian, kita kelihatan ya, sudah kelihatan. Sudah. Jadi waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kita ulangi dari sini tadi. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, mukjizatnya ayat ini. Jadi pernikahan itu adalah ayat, jadi tidak bisa main-main di sana. Wa min ayati an khalaqalakum, dia menciptakan untuk kalian min anfusikum, dari diri kalian, azwaja, pasangan. Litaskunu, untuk kalian merasa sakinah ilaiha, kepadanya. Wa ja'ala bainakum, dan dia menjadikan di antara kalian mawaddatan wa rahmatan. Mawaddah dan rahmah. Inna fi dzalika, sungguhnya pada demikian itu, la ayatil liqaumin yatafakkarun. Pada demikian itu ada ayat. Jadi di dalam ayat ini ada 2 kali kata ayat ini. Ayatin. Munculnya di sini ayatin. Sedangkan di dalam surat An-Nisa tadi yang muncul 2 kali adalah takwa ini. Ini tadi, ittaqu rabbakum. Kemudian muncul lagi ittaqullaha. Di surat An-Nisa ayat 1 bicara tentang pernikahan, 2 kali kata kerja perintah takwa. Berarti artinya apa? Inti daripada manusia adalah jiwanya, dan inti jiwa manusia adalah takwa kepada Tuhannya. Yang kedua, surat Ar-Rum tadi ayat 21, yaitu bahwa di sana ada ayat. Jadi yang namanya pernikahan itu adalah ayat berdasarkan surat An-Nisa, Ar-Rum ini. Di awalnya dikatakan min ayatihi, dan terakhir dikatakan inna fi dzalika la ayatin. Ayat itu kalau diterjemahkan di versi kita adalah mukjizat. Itu mukjizat pernikahan itu. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah menyebabkan pernikahan dalam Islam itu menjadi sangat penting. Jadi sesuatu bangunan
yang sangat penting, bangunan sosial yang teramat sangat penting. Nah, jadi saya kira sudah jelas jemaah sekalian. Jadi mereka mengajak kamu kepada neraka, sementara Allah mengajak kamu kepada sorga dan ampunan. Maka dikatakan di sini wa yubayyinu ayati. Jadi ayat juga di sini. Jadi kata-kata ayat di sini kita temukan tadi pada surat Ar-Rum. Ya, berbicara tentang rumah tangga, ayat di sini ayat ini pernikahan. Di surat Ar-Rum tadi wa min ayati sama juga. Ya, sama. Sekarang kita pindah ke ayat berikutnya. Nah, cuma setelah terjadi pernikahan, kan kemudian yang tadinya haram menjadi halal. Nah, kita lihat sini, muncullah hukum berikutnya, bagaimana hubungan suami istri ya di dalam rumah tangga. Maka Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anil mahdi. Kita tidak bicara lagi boleh atau tidak boleh bicara tentang apa saja yang menjadi hambatan-hambatan. Dan Allah mengatakan yas'alunaka 'anil mahdi. Mereka bertanya kepada tentang haid, menstruasi. Wa yas'alunaka 'anil mahid, haid. Jadi haid itu dari bahasa Arab. Jadi kalau kata menstruasi itu dari bahasa kita, bahasa Inggris mungkin ya. Kalau haid itu dari sini mahid. Mahid itu artinya orang yang haid. Wa yas'alunaka 'anil mahidi atau benda haid. Qul katakanlah huwa adzan, itu adalah kotoran biasa saja. Jadi bukan penyakit ya, adzan kita artikan kotoran biasa saja ya, kotoran. Qul huwa adzan. Jadi adzan itu sesuatu yang menyakitkan. Ingat juga sekalian, namanya adzan itu adalah menyakitkan, artinya bahwa itu pasti ada perubahan kondisi-kondisi pada manusia, pada wanita yang menstruasi, baik secara tubuh ataupun secara psikologis. Saya kira ibu-ibu pasti semuanya tahu ini. Pasti ada pada saat datang bulan, ada perubahan pada tubuhnya dan ada perubahan pada jiwanya. Karena dikatakan adzan. Ya, ini kita sampaikan bahwa adzan ini disebut dengan penyakit. Ya, kalau bisa katakan penyakit bisa juga, tapi tidak tepat juga. Nah, penyakit itu seperti kanker misalnya, kan begitu di masyarakat kita. Penyakit itu kanker, penyakit itu tumor misalnya, penyakit itu adalah hipertensi, penyakit itu dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian sebagai kita lihat kata azan ini di tempat lain. Ya. Azan itu sesuatu yang menyakitkan. Qul hiya adza itu adalah di tempat lain bahwa itu adalah apabila kata-katanya menyakitkan, itu adalah adza. Contohnya misalnya gini nih, kita lihat di sini. Suratnya kita lihat di surat 33 ya. Surat 33 ya ini. Ayatnya 56, 57 lah ya. Innal ladzina yu'zuna, ini yu'zuna ada satu kasar dan azan tadi. Yu'zuna, menyakiti. Kata-kata menyakiti kan di sini bukan sakit, tetapi hati kan. Innal ladzina yu'zuna, makanya kata azan itu menyangkut tubuh dan jiwa, itu azan. Innal ladzina yu'zuna Allah wa Rasulullah, kata yu'zuna di sini juga. Walladzina yu'zunal mu'minina, itu yu'zuna menyakiti juga. Ya, di tempat lain juga kita bisa temukan kata-kata azan itu ya. Di beberapa tempat ya. Adzan. Nah, jadi cuma sekalian serbagian kata-kata adza seperti contohnya di sini nih. Ya, ini adalah kata-kata azza di sini adalah penyakit dalam pengertian yang mengganggu. Ya, ini tadi huwa azan. Ini juga ada. Ya, ini juga adalah kita lihat misalnya di dalam surat Al-Baqarah 262 nantinya nih. Ya. Atau kita lihat 263 aja nih. Ada ini persis nanti tulisannya. Jadi Al-Baqarah 263 jemaah sekalian kita lihat. Ya. Supaya kita memahami pengertian berdasarkan Al-Quran sendiri. Ya. Kita jangan mereka-reka. Nah, di sini katakan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatbauha adzan. Ini adzan sama nih. Di sini artikan gunjingan malah. Ya. Adzan ini sama persis. Coba lihat Paus kalian tadi di sini ya. Lihat sama enggak tulisannya ini dia? Adzan. Coba lihat ini. Ya. Ini kata-kata ini, tulisan ini ya dengan ini. Sama kan? Tidak ada bedanya. Nah, jadi artinya apa gini?
Kalau kita bersedekah, tetapi kemudian menyebut-nyebutnya, mengatakan kalau bukan karena saya itu nanti menyakiti hati. Kata menyakiti itu kan bukan sakit, seperti kanker. Jadi ingat kata-kata menyakiti. Qaulun ma'rufun, perkataan baik, wa maghfiratun, dan pemberian maaf, itu lebih baik daripada sedekah, tetapi sedekahnya diikuti. Ya, bahwa azan, kata-kata azan di sini diikuti dengan kata-kata yang membuat sakit hati penerimanya gitu Pak sekalian. Yatbauha azan, diikuti dengan kata-kata atau gestur yang menyebabkan penerimanya tersinggung. Ini azan. Jadi azan ini jangan bayangkan penyakit seperti tadi. Karena kita sampaikan ini karena sih katakan penyakit ya gitu. Jadi penyakitnya jangan bayangkan penyakit kayak gitu. Karena kalau penyakit seperti kanker itu kan fatal ya. Ini kata penyakit di sini ya. Atau di tempat lain itu kata-kata marid, itu baru cocok tuh marid. Berarti kalau bulan Ramadan itu marid. Ya, maka minkum maridan, itu marid itu sakit. Ya. Kalau di sini adzan. Jadi adzan di sini lebih kepada mengganggu normalitas tubuh dan jiwa, itu adzan namanya. Dan hebatnya lagi kata adzan juga bisa artinya menjadi sensitif. Karena kan tadi di sini sensitivitas kan orang digunjing atau dibicarakan sebagai penerima sedekah kita, nanti dia tersinggung. Makanya kan sebaik-baiknya itu sedekah atau zakat melalui perantara. Dan perantara yang paling cocok itu adalah alim ulama yang selama ini menjadi pembawa agama. Kenapa? Karena kalau langsung nanti bisa akan terjadi terjadi semacam hal-hal yang bisa menyinggung perasaan kamu gitu. Oleh sebab itulah si pemberi sedekah ini sebaiknya tidak perlu tahu kepada siapa yang bersedekah, karena melalui perantara. Kenapa? Contohnya kita bayar zakat melalui amil. Nanti amilnya menyampaikan, tidak perlu sampaikan, saya menyampaikan zakat kamu ke sini. Karena nanti akan ketemu tiba-tiba mengatakan, kemarin saya bayar zakat ke kamu itu ya, nanti kan tersinggung dianya. Nah, gitulah jemaah sekalian. Kalau tidak langsung, maka dia tidak tahu siapa penerima zakatnya untuk menghindari adzan ini. Tapi ala kulli hal, adzan ini kita artikan sebagai sesuatu yang bisa di hati. Sadaqatin yatba'u adzan, sensitif. Makanya inilah Al-Quran menjelaskan bahwa orang yang wanita yang menstruasi itu bukan saja tubuhnya yang agak terganggu, tapi juga jiwanya agak sensitif. Jiwanya sensitif. Jadi wanita yang menstruasi, jiwanya lebih sensitif daripada yang tidak menstruasi. Oleh sebab itulah, fa'tazilun nisa. Maka karenanya, janganlah mempergauli wanita yang sedang menstruasi fil mahid, di dalam keadaan haid. Wala taqrabuhunna hatta yatkhurna. Kata-kata fa'tazilu di sini artinya bahwa bukan berarti berpisah, menjauhkan, ini menjauhkan. Maksudnya gini, kita harus lebih menjaga diri dengan wanita menstruasi. Kenapa? Karena dia lebih sensitif, lebih sensi. Kemudian wala taqrabuhunna, jangan mencampuri. Kalau yang ini kata-kata fa'tazilu tinggalkanlah, ataukah di sini diartikan menjauhi. Artinya di sini kita harus menjaga diri kita kepada istri kita pada saat menstruasi. Kalau dalam keadaan tidak menstruasi mungkin bisa bercanda-canda. Kalau di sini nggak bisa karena ini sensitif. Ya. Itu dari sisi psikologis. Nah di sini dari sisi biologis ini wala taqrabuhunna. Kalau di sini adalah dari sisi biologis, yaitu jangan mencampuri gitu. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Jangan mencampuri mereka sampai mereka bersuci, yatahurna suci. Faidah tataharna, apabila dia suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka fa'tuhunna, maka campurilah mereka, datangilah mereka, min haitsu amarakumullah, sesuai dengan perintah Allah kepada kalian. Ya, sesuai, kita artikan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha, sungguhnya Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawabin, mengejar taubat, artinya menjaga diri, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Jemaah sekalian, ini biasa dibaca kalau kita habis wudu. Ada yang biasa baca ini kalau habis wudu. Ya. Jadi kalau habis wudu kita biasa baca di sini. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran berbicara tentang menstruasi. Jadi Islam kita itu mengatur segala-galanya. Bahwa Bapak, Ibu-Ibu dapat kita bayangkan. Masa masalah menstruasinya perempuan dan hubungannya dengan suaminya diatur, sementara masalah kepemimpinan tidak diatur. Ini kayaknya
Berat sekali Pak sekalian pertanggungjawabannya di hadapan Allah kalau kita mengatakan agama sempurna dan kesempurnaannya mengatur yang kecil-kecil seperti ini. Kata yang kecil di sini bukan kecil dalam pengertian dietika, maksudnya yang pribadi kan, bukan masalah pribadi Pak sekalian. Diatur yang pribadi seperti ini. Bahkan masa mungkin agama tidak mengatur kepemimpinan, padahal itu sangat penting. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Lalu kemudian ayat berikutnya. Jadi tadi pernikahan, setelah pernikahan kan yang halal jadi haram. Tapi walaupun yang halal jadi haram tetap ada batasan-batasan. Pembatas paling nyata tadi adalah menstruasi. Ya. Itulah Al-Quran terstruktur ya. Kemudian setelah itu apalagi sekarang bercampur kapan saja dan sebagainya, bagaimana aturan-aturan agama berkaitan dengan anak. Ini nanti diatur semuanya di dalam agama. Jadi Allah berfirman, nisa'ukum, 223. Nisa'ukum harthul lakum. Jadi wanita-wanita kalian, istri-istri kalian itu harthul lakum. Harth itu ladang bagi kalian. Kata-kata ladang di sini cuma sekalian, apa maksudnya ladang ini? Kaitannya dengan regenerasi. Karena kalau ladang itu kan untuk bercocok tanam, tumbuhan baru. Nah, berarti di sini nisa'ukum di sini bukan hubungan biologis, tapi terutama punya anak. Jadi wanita itu kita menikah wanita menikah dengan laki-laki, laki-laki dengan wanita karena regenerasi. Ya, pengen punya keturunan. Maka dikatakan bahwa kalau pengen punya keturunan, ya nikahi wanita, jangan laki-laki. Kenapa? Karena tidak bisa jadi harth. Hukumnya ini laki-laki, jemaah sekalian. Hukumnya ini adalah laki-laki, kemudian nisa ya perempuan. Apa tujuannya? Ya harsun. Harsun itu adalah bercocok ladang. Nah, dengan demikian harus nikah apa? Laki-laki dan hukum kalian perempuan, laki-laki. Perempuan nikah dengan laki-laki. Kalau perempuan dan perempuan, ya tidak bisa. Laki-laki dan laki-laki ya tidak bisa. Maka kata harsun di sini tanah untuk bercocok tanam dalam pengertian di sana nanti tumbuhan baru, ya. Jagung yang sudah mati tumbuh lagi di situ. Sehingga terjadi terus-menerus. Bayangkan kalau nanam jagung satu kali dan tidak bisa tumbuh lagi, tidak bisa kita hidup. Maka supaya manusia bisa hidup, maka jagungnya juga harus berkembang biak. Manusia aja seperti itu. Kalau manusia tidak berkembang biak, manusia pertama mati habis. Nah, jadi inti daripada kemanusiaan kita adalah regenerasi, keturunan. Karena keturunan jemaah sekalian berbahagia diaturlah dalam agama. Nah, bagaimana caranya jemaah sekalian? Fatu harsakum anna syi'tum. Maka datangilah harsakum anna syi'tum. Artinya apa? Yaitu bahwa tanamlah benih kalian di dalam istri kalian sesuai dengan planning kalian. Syi'tum itu yang kalian kehendaki, artinya planning. Di sinilah kita berbicara tentang keluarga planning, keluarga berencana. Keluarga yang punya planning, keluarga yang punya rencana. Jadi orang harus punya rencana. Istrinya melahirkan per berapa tahun misalnya. Kalau bersambung menyambung juga setengah mati juga nantinya jemaah sekalian. Karena Al-Quran mengatakan bahwa setiap ibu orang tua harusnya menyapi anaknya 30 bulan atau 2 tahun. Jadi 2 tahun. Jadi kalau berdasarkan ayat itu, secepat-cepatnya orang punya anak itu adalah setelah 2 tahun baru istrinya hamil lagi. Kalau kita lihat itu, jadi kan dikombinasikan Al-Quran ini. Jadi ulangi lagi, kalau berdasarkan Al-Quran, secepat-cepatnya istri itu hamil lagi adalah setelah anak yang dibesarkan sekarang sudah 2 tahun. Jadi artinya paling cepat itu jarak harusnya 2 tahun, per 2 tahun. Bukan per 2 tahun ya, 2 tahun baru hamil, berarti per 3 tahun ya, kurang lebih per 3 tahun. Jadi kalau mepet, ya begitu kemudian istrinya melahirkan, terus kemudian selesai masa nifasnya, hamil lagi, kan begitu. Secara biologis bisa, pasti bisa. Tetapi berdasarkan Al-Quran tidak planning. Karena ada kata-kata, fa'tu hasakum anna syi'tum. Datangilah, tanamilah ladang kalian sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan yang kalian inginkan ada panduannya dalam Al-Quran, yaitu hendaklah menyapi 2 tahun lamanya. Jadi hendaklah menyapi 2 tahun lamanya. Jadi kata-kata menyapi 2 tahun lamanya itu kan artinya Al-Quran mengajarkan kepada kita. Nah, satu ya. Yang kedua, wa qaddimu li anfusikum. Apa artinya qaddimu li anfusikum? Yaitu bahwa di dalam punya anak ini yang harus kita lihat
kita sebagai orang tua mampu nggak ini kata-kata qadim li anfusikum. Pertimbangkan diri kalian. Tetapi takut punya anak salah juga. Ingat, tidak mau punya anak salah juga. Punya anak yang bertanggung jawab. Jadi ayat ini mengatakan punya anak tapi bertanggung jawab. Punya anak bertanggung jawab. Ada juga orang di Mas Kaiser bahagia sebetulnya mampu, tapi dia tidak mau direpotkan oleh anaknya. Ini salah juga. Jadi ada orang yang sebetulnya mampu secara ekonomi, buktinya mobilnya mobil mewah semuanya. Ya rumahnya banyak, depositonya ratusan miliar. Tetapi anaknya cuma 2, 1. Ini keliru juga di Mas Kaiser bahagia. Karena persoalan yang terjadi itu apabila terjadi aging citizenship, apa itu namanya itu? Warga negara itu menjadi apa? Banyakkan tuanya. Apa itu istilahnya centenary atau apa itu istilahnya dalam bahasa yang terkenal sekarang. Jadi negara yang dihuni oleh orang tua saja, begitu. Jadi Mas Kaiser bahagia kalau misalnya tidak ada yang melahirkan atau kurang melahirkan, itu terjadi nanti defisit pertumbuhan penduduk yang menyebabkan kebanyakan penduduknya orang tua. Ya, tidak ada anak mudanya. Sedangkan negara itu harus ada anak mudanya untuk melanjutkan regenerasi, untuk melanjutkan mengurus negara itu, mengurus ekonominya, mengurus sosialnya, mengurus politiknya dan sebagainya. Nah, jadi harus ada. Oleh sebab itulah jemaah sekalian, terlalu rapat atau banyak sekali anaknya salah juga berdasarkan Al-Quran, karena ini kata-kata qaddimu li anfusikum, perhatikan dirimu sendiri. Tapi kalau takut tidak punya anak, sehingga tidak punya anak sama sekali, salah juga. Itulah berlakulah kata-kata, jangan khawatir. Kalau kau berusaha, pasti Allah kasih rezeki. Tapi orang yang mampu secara ekonomi, tapi takut punya anak juga, salah juga. Karena lebih suka mobil daripada anak. Ya, kan banyak sekarang orang, Pak, mobilnya sampai 10, anaknya cuma 1, 2. Artinya apa? Dia lebih suka mobil daripada anak. Padahal manusia itu sekarang jauh lebih mulia daripada mobil, berapapun juga. Yang menciptakan mobil, manusia. Coba bayangkan kalau manusia menciptakan mobil tidak dilahirkan orang tuanya, dia tidak ada mobil. Internet yang kita pakai sekarang adalah manusia. Coba kalau yang menciptakan internet ini tidak dilahirkan oleh orang tuanya, tidak ada internet. Zoom ini diciptakan oleh siapa? Apa sapi? Bukan, manusia. Coba kalau yang menciptakan Zoom ini tidak diciptakan oleh orang tuanya, ya kita susah. Mungkin sekarang kita masih pakai Skype yang masih susah itu. Ya. Bapak masih ingat dulu sebelum ada Zoom namanya Skype. Ya. Nah, jadi ini kan membantu manusia. Jadi ulangi lagi, tidak mau punya anak padahal sudah menikah salah juga. Kemudian yang kedua, tetapi sudah menikah dan setiap saat melahirkan sampai puluhan anaknya, salah juga. Satu istri maksudnya ya Pak sekalian. Bisa saja kan banyak anaknya nanti, tapi mungkin anak istrinya ada beberapa. Nah jadi salah juga. Memilih punya harta banyak, tetapi anaknya cuma sedikit, salah juga. Kenapa? Karena anak itu Pak sekalian adalah kekayaan yang tak terhingga. Cuma harus kita bertanggung jawab. Makanya qaddimu li anfusikum. Lihat mampu tidak bertanggung jawab. Dan mampunya di sini adalah terutama masalah ekonomi. Supaya jangan menjadi beban bagi masyarakat dan negara. Jadi qaddimu li anfusikum. Justru orang tadi punya anak yang banyak, warga punya anak supaya menjadi penanggung jawab negara pada generasi berikutnya. Ya. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Jadi pernikahan takwa kepada Allah. Wa'lamu dan ketahuilah annakum bahwa semuanya kalian mulaquhu pasti akan berjumpa dengan dia. Jadi ketika Allah mengatakan wattaqullah wa'lamu annakum mulaquhu, artinya apa? Kita akan berjumpa dengan Allah dan mempertanggungjawabkan semua di atas ini. Maka Allah mengatakan orang mukmin itu adalah orang yang paling ideal dalam berumah tangga. Wa basyiril mu'minin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang mukmin. Wa basyiril mu'minin. Wa basyiril mu'minin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang beriman. Kita lebih cepat, waktunya sudah singkat. Sekarang kita bicara tentang sumpah. Di masyarakat kita kan banyak orang suka, wallahi, lihatlah ini kata-kata ini. Sedikit, wallahi demi Allah. Bagaimana hubungannya dengan sumpah dalam apa namanya, dalam agama? Ini kita lihat Mas. Wala taj'alullaha urdatan li aimanikum. Dan janganlah kalian menjadikan Allah sebagai urdah, penghalang. Li aimanikum, bagi sumpah-sumpah kalian. Ini bukan bagi di sini, aimanikum ada li, baginya li aimanikum, sumpah-sumpah kalian.
Jadi janganlah menjadikan Allah sebagai penghalang sumpah-sumpah kalian untuk melakukan kebaikan, antabarru. Jadi artinya tidak boleh kita bersumpah untuk tidak berbuat baik. Saya tidak boleh mengatakan, wallahi saya tidak akan membantu dia lagi selama-lamanya. Itu salah, karena membantu orang itu kan kebaikan. Ya. Wallahi saya tidak akan mengunjungi rumahnya lagi. Kan salah, karena menyambung silaturahim itu kan baik. Jadi tidak boleh seperti itu. Wallahi saya tidak akan makan seumur hidup lagi. Salah, karena makan itu kan wajib. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, yang namanya sumpah tidak boleh digunakan untuk berbuat buruk. Bahkan, wallahi saya tidak akan mempergauli istri saya lagi. Tidak boleh. Itu ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, itu semuanya tidak boleh menjadikan sumpah-sumpah itu untuk berbuat kebajikan. Tidak boleh bersumpah untuk tidak melakukan, karena namanya urda itu penghalang. Wa tattaqu, kalau berkaitan dengan sumpah, hati-hati, bertakwalah kepada Allah. Wa tuslihu bainan nas, dan selalulah mengadakan islah, perbaikan di tengah-tengah manusia. Tuslih itu artinya berbuat baiklah, berdamailah dengan sesama. Wa tuslihu bainan nas. Makanya kita berkali-kali sampaikan di sini, kata-kata bainan nas ini kan seluruh manusia, tanpa melihat agama dan suku bangsanya. Makanya kita selalu mengatakan di sini bahwa kalau kita mengecam Israel, bukan karena kita anti suku Israel, Bani Israel, sama sekali bukan. Kalau kita anti Israel, bukan berarti kita anti Yahudi, agama Yahudi, bukan. Kita anti kepada orang yang melakukan kejahatan terhadap sesamanya manusia, apapun agama dan kepercayaannya, ya siapapun dia. Maka kita menentang Israel sebagai negara, bukan sebagai suku bangsa. Kita menentang Israel sebagai negara yang ada di atas tanah Palestina sekarang, yang mengambil tanah-tanah Palestina. Gitu. Kita menentang orang yang beragama Yahudi yang membenarkan kejahatan terhadap orang Palestina. Bukan karena agama Yahudinya, tapi orang yang beragama Yahudi, bukan Yahudinya. Orang yang beragama Yahudi tetapi membenarkan, menjustifikasi pengambil alihan tanah orang secara tidak sah. Nah, itu yang kita tolak. Jadi harus kita hati-hati, tidak boleh melakukan generalisasi. Bagaimana dengan orang Bani Israel yang bagus? Ya kita harus hormati, kita harus muliakan. Bagaimana orang Yahudi yang berdamai dengan kita? Ya kita harus berdamai dengannya, kita harus hormati. Jadi ingat, ini bukan anti suku Israel dan bukan anti agama Yahudi, tapi anti terhadap pelaku kejahatan. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, cuma sekali serbaik tadi sumpah tidak boleh dijadikan penghalang. Nah, sebaiknya jemaah sekalian berbahagia, jiwa kita itu, hati kita yang anggap ini hati. Itu harus sejalan dengan pikiran ini. Ini akal, kita ini simbol dari akal ya. Karena kan akal nggak bisa digambarkan. Kita bisa gambarkan ya otak. Ini otak, ini adalah jiwa. Nah, jiwa hati ini dengan otak, dengan akal harusnya menyatu, Pak sekalian. Tersambung di sini, jangan putus. Kan banyak orang putus, sekolahnya bagus, tapi begitu mengambil keputusan tanyanya ke dukun. Nah, ini nggak nyambung ya namanya jemaah sekalian. Sekolahnya bagus, jurusan fisika, matematik, tapi begitu lewat di tempat-tempat gelap takut. Nah, ini kan tidak nyambung hatinya. Hatinya takut kepada tuyul, tetapi kepalanya hitung-hitungannya bagus. Nah, ini tidak nyambung namanya Pak Ustaz. Terjadi discontinue. Nah, harusnya itu nyambung di sini nih. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak akan menghukumi kalian billaghwi. Ya, billaghwi itu main-main, tidak sengaja, maksudnya itu tidak dietikatkan fi aymanikum dalam sumpah kalian. Jadi kalau kita bersumpah tapi tidak disimpahkan dalam hati, itu tidak dihitung oleh Allah, ya. Karena dianggap sebagai bercanda saja. Walakin akan tetapi yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Tetapi Allah akan menghukum kalian kalau itu dilakukan oleh hati kalian. Kasabat qulubukum. Dikerjakan oleh hati. Jadi hati bisa melakukan sesuatu. Nah, kita pertegas lagi, ini kan menunjukkan bahwa intisari, substansi, hakikat daripada manusia adalah kalbunya. Inilah dilihat. Kalbu inilah tempatnya niat, maka ibadah pun juga adalah tergantung pada niatnya, karena niat itu letaknya di hati.
Innamal a'malu binniyat. Maka kalbu ini sangat menentukan. Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Ya. Di dalam diri manusia ada sesuatu yang kalau sesuatu itu baik, baiklah seluruhnya. Kalau dia buruk, buruklah seluruhnya. Ala camkalah ketahuilah wahyal qalb, dan itu adalah qalb. Jadi inilah dia. Bima kasabat qulubukum. Jadi jemaah sekalian, hati sangat menentukan. Makanya jemaah sekalian, dalam pandangan sebagian mazhab, ya tidak bisa begitu berkata mulut, saya ceraikan kamu, jatuh talak satu, nggak bisa. Kenapa? Karena harus dari hati. Ya. Memang tidak boleh juga bermain-main, tetapi yang disampaikan secara main-main tidak jatuh sebagai hukum. Tetapi bukan berarti karena tidak jatuh hukum boleh kita bermain-main, tidak boleh. Agama tidak boleh bermain-main. Bermain-main ya dosa dengan main-mainnya, tetapi dari hukum tidak masuk kategori hukum sumpah. Wallahu ghafurur rahim, ghafurun halim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Wallahu ghafurun halim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Seperti itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ya kita tidak bisa mengeksplorasi banyak ayat-ayat ini karena sangat terbatas waktu kita. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Ingat, kelanjutan ayat ini ke bawah masih pernikahan nantinya. Cuma, kenapa kok tiba-tiba diselingi dengan sumpah? Nah ini luar biasanya Islam kita. Al-Quran terutama. Karena di dalam pernikahan itu sering sekali terjadi sumpah. Kalau marah, saya ceraikan kamu, kan begitu jemaah sekalian. Akhirnya kemudian itu kan sumpah. Saya akan menceraikan kamu demi Allah. Nah padahal perceraian, sebagaimana pernikahan juga hanya terjadi apabila disertai dengan jiwa. Kasabat qulubukum. Kalau tidak dengan jiwa, hukumnya tidak jatuh sebagai perceraian. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang baik dari Allah, dari kitab sucinya, dan yang buruk, yang jelek adalah dari pribadi, dari diri Al-Fakir sendiri, dan mohon dimaafkan dan ditinggalkan. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz, dalam salah satu ayat tadi kita lihat Allah gunakan perkataan yuhibbu. 2 kali Allah ulang. Pelanjur Ustaz tegur ada 2 kali. Beri pencerahan bab tu, dan lagi satu Ustaz, Allah jelas-jelas berulang kali meletakkan wanita punya isu lebih ke depan daripada lelaki. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini kata-kata ibu dan ini sering sekali dalam Al-Quran. Bahkan di ayat ini 2 kali kata Pak Nur. Inna Allah yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kan seharusnya bisa cuma satu. Secara bahasa bisa cuma satu. Jadi ini kata kerjanya cukup satu, nanti kemudian objeknya maf'ul bihi-nya 2, bisa. Tanya inna Allah yuhibbut tawabina wal mutatahhirin, itu bisa. Jadi bisa inna Allah yuhibbut tawabina wal mutatahhirin. Sebenarnya Allah mencintai orang bertaubat dan mensucikan dirinya. Tetapi di sini kata yuhibbu diulangi 2 kali, kan menunjukkan pentingnya. Jadi penting ini taubat, penting ini juga mutatahhirin. Karena dua-duanya dimulai dengan yuhibbu, didahului dengan yuhibbu. Yuhibbu itu adalah fiilnya, kata kerjanya. Sungguhnya Allah yuhibbut tawabin, sungguhnya Allah yuhibbul mutatahhirin. Kurang lebih begitulah kalau kita innanya bisa masukkan di sini. Jadi inna Allah yuhibbut tawabin wa inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah mencintai orang bertaubat dan orang mensucikan dirinya. Ini adalah pesan penting kepada kita manusia, bahwa yang Allah cintai itu adalah orang yang bertaubat. Apa arti orang bertaubat? 1, orang bertaubat itu adalah berhenti dari dosa. Artinya tidak berdosa. Berhenti dari dosa kan berarti tidak berdosa. Yang kedua, orientasi hidupnya dikembalikan kepada yang benar, yaitu kepada Allah. Jadi ulangi, bertaubat itu 1, berhenti berdosa. Kalau mengucapkan istighfar, taubat tapi tidak berhenti berdosa, ya bukan taubat namanya. Jadi taubat artinya berhenti melakukan perbuatan buruk, dosa. Jadi artinya orang bertaubat itu adalah orang yang memelihara dirinya dari dosa. Yang kedua, mutatahhirin.
adalah orang yang menjaga kesucian jiwanya. Mutatahhirin itu menjaga, ini terus-menerus mensucikan dirinya. Mutatahhirin, ada kan mutahhirin juga, ini mutatahhirin. Terus-menerus menjaga kesucian dirinya. Jadi, jemaah sekalian, kalau kita mau jujur, siapakah yang paling tinggi dari sini? Kan ini bertingkat-tingkat, ya bisa kita masuk di dalamnya, tapi kan bertingkat-tingkat, ada level-levelnya. Level yang paling tinggi siapa Pak sekalian? Manusia sempurna. Berarti Pak Allah mencintai mereka, para nabi, para rasul, dan para imam yang terus-menerus menjaga dirinya dari dosa dan terus-menerus menjaga kesucian dirinya. Inilah dia jemaah sekalian. Dan karena Allah mencintai mereka, mencintai juga orang yang mengikuti mereka. Karena orang yang mengikuti mereka berarti orang yang taubat dan juga menjaga kesucian dirinya. Jadi ayat-ayat ini jemaah sekalian menjelaskan pentingnya mutlaknya kita ikut kepada orang-orang suci. Jadi harus pastikan dulu apa benar orang itu termasuk kategori at-tawwabina al-mutatahhirin. Baru boleh kita berwilayah kepadanya. Berikutnya lagi silakan Pak Ustaz. Kalau tidak ada berarti Di chatroom ada, Ustaz. Kita lihat di chatroom dari Vivin ya, Explore Vivin. Jadi kita ini namanya Explore Vivin ya. Salam mengenai yang tidak tadi dibahas tentang jangan menikahi wanita sehingga dia telah beriman. Di mana beriman adalah produk jiwa, sedangkan jiwa itu adalah hal yang sulit diukur. Tadi sampaikan dapat dilihat sikap sebagai cerminan jiwa, tapi bukankah banyak sikap yang dibuat itu dicitrakan? Jadi sungguhnya sejatinya bagaimana? Ya, sebentar sederhana kita lihat dulu dalam perjalanannya kan tidak bisa langsung. Kan nanti kalau jiwa itu kan tidak bisa dilihat, tapi dia bisa dibuktikan. Pembuktiannya kan melalui waktu. Makanya kita katakan kalau bulan depan baru mau nikah, baru sekarang masuk Islam, ya secara zahirnya tidak mungkin. Ya kecuali kalau dia sudah membuktikan, kan begitu. Misalnya dia sudah salat dengan benar dan kita bisa tes ilmunya, kan ilmu kan bisa, jiwa tidak bisa diketahui, tapi ilmu itu kan makanya di sekolah ada tes, ada ujian. Jadi di sekolah-sekolah manapun ada tes, ujian untuk apa? Ya karena guru tidak tahu jiwanya murid. Karena guru tidak tahu jiwanya murid, nah caranya guru kasih pertanyaan, kira-kira gitulah Bapak sekalian. Jawaban atas pertanyaan itu menunjukkan paling tidak itu adalah standar minimal untuk menentukan jiwanya seseorang. Secara maksimal sih enggak, tetapi artinya harus ada standar yang bisa kita pegang. Oleh sebab itulah seperti ini. Karena kalau kita hanya mengatakan yang tahu jiwanya, nanti bahkan mungkin kita mengatakan ya tidak perlu juga mengucapkan syahadat. Kenapa? Kan hatinya yang penting. Syahadat itu kan ungkapan minimal. Secara ungkapan. Jadi ungkapan minimal. Ada yang lebih tinggi lagi, sholat. Ada yang lebih tinggi lagi, belajar Al-Quran, dan seterusnya. Itu harus kelihatan. Nah kalau tidak ada ke situ, ya apa buktinya dia beriman? Bahkan orang yang mengaku jelas-jelas Islam saja, kalau tidak pernah mempelajari Al-Quran, berarti tidak ada tanda. Misalnya gini nih, kita ditawarkan dua ini perempuan. Kita ditawarkan dua laki-laki. Satunya adalah agamanya bagus, yang satunya tidak. Sama-sama Muslim. Ya secara hakikat kan, secara ideal kita harus terima yang sudah bagus agamanya kan. Ya, karena itu yang bisa kita lihat. Karena itu adalah cerminan daripada hatinya. Seperti itu. Satu orang misalnya rajin ke masjid, rajin baca Al-Quran, rajin bekerja bertanggung jawab. Islam, ya, Islam kalau ke masjid. Yang satunya Islam juga. Ya, tapi biasanya sholatnya cuma Jumatan atau bahkan mungkin Idul Fitri saja. Puasanya juga Ramadan. Kemudian masih suka minum. Ya, tentu harus dipilih yang jelas seperti ini. Walaupun jiwanya kita tidak tahu secara zahir adalah Islam. Nah, seperti itulah kurang lebih. Jadi artinya apa? Harus ada yang kita bisa lihat dari sisi lahiriah. Ada lagi jemaah sekalian? Kalau tidak ada, saya kira kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Doa banyak. Ustaz untuk Bu Poni yang hari ini ulang tahun. Mas Keser Bahagia, oh Ibu Foni ya. Mas Keser Bahagia, ternyata hari ini ada jemaah kita, Ibu Foni Pawaka. Saudaranya Ibu Minta Pawaka dan Ibu Santi Pawaka yang juga biasa ikut bersama kita. Dan banyak lagi keluarga yang lain ikut jemaah kita, belajar bersama kita. Kita doakan beliau berulang tahun, semoga di usianya sekarang
Allah tetap memanjangkan usianya, memberikan kebahagiaan lahir dan batin, mendekatkan Ibu Foni kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat Ibu Foni lebih mengenal Tuhannya, dan Allah memancarkan cahaya ilahi kepada jiwanya agar bisa menjadi suluh, menjadi pelita di tengah-tengah keluarga dan masyarakatnya. Ala hadiniya walikumnatun salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqil Fatihah bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah, khususan untuk Ibu Foni Pawaka yang berulang tahun, ya Allah. Semoga dengan ulang tahunnya sekarang kamu berikan keberkahan dalam hidupnya, kamu lapangkan rezekinya, kamu mudahkan segala urusannya, kamu angkat derajatnya di sisi Allah Tuhan kami. Al-Fatihah mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami secara khusus memohon kepada-Mu, ya Allah, dengan keberkahan ayat-ayat yang kami baca selama ini di majelis kami ini, ya Allah, dan dengan keikhlasan, ketulusan hati jiwa dari jemaah-jemaah kami yang hadir setiap malam-malam tadabbur, ya Allah Tuhan kami mohon kepada-Mu agar Engkau berikan keberkahan kepada Ibu Foni Pawaka yang hamba-Mu ini telah berulang tahun pada hari ini, ya Allah. Kamu angkat derajatnya, kamu lepaskan beliau dari berbagai macam penyakit, musibah dan kesulitan hidup lainnya. Memberikan segala bentuk kemudahan lahir dan batin dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.